nama kecilnya kan kecil yang ini yang Ya. itu nggak mungkin nggak ada belum dapat. dapat ya. Ya. Yang kita Tapi mana? Itu belum dapat. Ya. Ini sudah didapat. Ya, belum. Makanya saya langsung. tetap nggak masuk. Belum ada. Saya udah ke Pak Marwan Kabupaten Nama belum ada kecilnya nama. kan Ya. nggak mungkin nggak ada Belum dapat. dapat. Bagaimana teman-teman? Bagaimana terlihat di video di depan ya. Terlihat Gibran ya, sedang mengobrol ketika saat melakukan kunjungan kerja, dan di sana Gibran terlihat ya sambil mengobrol atau mendengarkan obrolan dari stafnya ataupun mendengarkan penjelasan ya. Yang menjadi gagal fokus adalah ketika tangannya Gibran itu sedang bermain karet, teman. Iya kan? Jarang-jarang ya kita melihat bagaimana seorang wakil presiden sedang bermain karet, teman. Ini kan membuat kita geleng-geleng kepala, ya kan? Ya ini ya nggak masalah sih sebenarnya ya, nggak masalah teman-teman. Toh juga wapres kita kan adalah seorang anak muda ya, yang tentunya ya visioner ya, energik dan semangat teman-teman. Dan apapun dilakukan Gibran is okay lah ya, karena itu memang mungkin karakternya beliau untuk mencari perhatian media dan sebagainya teman-teman. Tapi kalau kita lihat bagaimana seorang pejabat tentunya ya harus menunjukkan kewibawaannya teman-teman. Apalagi saat mengobrol ataupun mendengarkan cerita dari lawan bicaranya ya. Terlepas dari itu ya, kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan, tokoh yang sangat luar biasa, seorang pemimpin yang menjadi panutan teman-teman ya. Beliau itu adalah sosok pemimpin yang bisa dikatakan sangat-sangat humble ya, sangat-sangat mengerti tentang kepemimpinan ya. Bagaimana beliau kalau saat berbicara dengan orang pun beliau selalu fokus dan mendengarkan apa yang orang tersebut sampaikan, teman-teman. Ya, ini berbeda dengan Gibran ya kan. Dan kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan misalnya ya, ketika menjadi ataupun sedang berbicara dengan lawan bicaranya, teman-teman ya. Anies itu selalu menunjukkan ya kehebatannya ya. Yuk kita simak video berikut. Ayo bareng. Ayo bareng. Apa kabar? Alhamdulillah sehat semua di sini. Alhamdulillah. Ya Pak RW. Ini baru pulang jadinya. Masya Allah. Yo. Apa kabar? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. 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 Senang sekali hari ini bisa kembali kumpul di Kampung Susun Akuarium. Jadi beberapa bulan ini rasanya waktu berjalan cepat. Sebagian waktu saya tidak lagi di Jakarta sekarang. Banyak harus keluar Jakarta. Terus kemudian kemarin kami baru saja menunaikan haji. Jadi ketika sudah pulang, kami pengen untuk ketemu lagi. Rasanya udah lama. Alhamdulillah hari ini bisa jumpa sama-sama. Terima kasih buat semuanya yang hadir. Bapak, saya tadi mendengar cerita bahwa alhamdulillah kalau yang B dan D dari dulu udah beres ya. Nah, sekarang sebetulnya C, A sudah selesai gedungnya tapi belum dihuni. Ya, kita semua berharap mudah-mudahan prosedur yang sudah dikerjakan di B dan D itu bisa dilaksanakan untuk unit-unit yang lain. Kalau sekarang saya cuma bisa menyampaikan harapan. Kalau dulu saya memang yang tanggung jawab nih. Tapi kami berharap bahwa ikhtiar untuk memberikan perlindungan itu harus jalan terus. Karena bagaimanapun juga ini adalah warga Jakarta, ini adalah warga Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan yang setara. Dan itu prinsip kita. Jadi kami kesini ingin silaturahmi sekaligus juga mengingatkan kepada kita semua, buat semua yang hadir, termasuk ada teman-teman media juga hadir di sini,
bahwa negara itu punya kewajiban untuk proaktif dalam menyelesaikan problematika di masyarakat. Dan ketika kita menyaksikan ada perlakuan-perlakuan yang tidak adil, kenyataan ketimpangan, maka pemerintah harus turun tangan. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah proaktif. Dan seringkali pemerintah tidak bisa kerja sendirian. Kalau saja pemerintah tidak bekerja sama, seperti kami dulu tidak bekerja sama, sulit ini terjadi. Terima kasih buat teman-teman JRMK yang membantu proses di sini. Kemudian juga terima kasih buat Rujak, ada Rujak juga di sini nih, Eliza dan kawan-kawan. Kemudian aktivis-aktivis. Jadi kalau negara ingin menyelesaikan itu, rangkul semua, kerjakan. Prosesnya panjang. Mbak Diani, panjang ya prosesnya? Panjang. Tapi kalau dijalani dengan sabar, tuntas. Tuntas. Jadi, nah, Kampung Akuarium ini menjadi salah satu contoh. Kami berharap problematika yang setara dengan Kampung Akuarium ini kan ada di berbagai tempat di Indonesia, bukan hanya di sini. Kita ingin agar masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan oleh pemerintah juga, sebagaimana dulu DKI Jakarta mengikhtiarkan untuk Kampung Akuarium. Kami berharap ini nanti bisa kita kerjakan juga di level nasional, supaya masyarakat yang memiliki problematika seperti di Kampung Akuarium, insya Allah bisa hidup dengan layak. Ini yang harus kita sama-sama perjuangkan. Saya sering bilang bahwa tujuan kita merdeka itu mencapai satu kalimat itu jadi kenyataan. Namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus kita capai. Kalau itu terjadi, insya Allah rakyat kita akan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, karena ada rasa keadilan. Izin Pak Anies, saya merasa pemimpin terus Pak di depan. Saya nggak datang lagi emang di kampungnya Pak Anies. Kembali di kampung susun Napoli Pak. Kemarin Bapak hadir ketika puing, lanjut pembangunan, lanjut blok V dan D sudah diresmikan, lanjut terbentuk blok A dan blok C. Ini kembalinya Pak Anies. Silaturahmi bagi saya adalah kembalinya Pak Gubernur, tapi gubernurnya ganti, gubernur Indonesia, yaitu calon presiden insya Allah 2024. Kalau di sini ada mangga juga, semua ada hidup. Pada hidup semua? Nggak dimasukin, nggak ditanam ke dalam tanah? Belum Pak, karena masih ada proyek. Masih ada proyek ya? Takut ada pemindahan. Takut pemindahan ya? Pemindahan saya. Iya, tapi kerawat. Dan kalau kita melihat ya, Anies itu teman-teman ya sosok pemimpin yang menjadi panutan ya. Karena memang bagaimana prestasinya, bagaimana gebrakan-gebrakan hebat Anies itu nggak kaleng-kaleng. Karena apa? Karena memang beliau sangat berintegritas, pengalamannya juga sangat luar biasa teman-teman ya. Pengalaman Anies juga sangat hebat. Dan kalau kita melihat bagaimana ya seorang Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat bijaksana ya. Jadi tidak heran kalau banyak yang tidak suka dengan Anies juga. Dan itu karena memang beliau betul-betul jujur dan bersih teman-teman. Setiap pidato beliau, setiap apa yang disampaikan oleh beliau selalu ya menyejukkan, selalu membuat kita terpukau. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.